Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Sholawati Romsi dengan NIM 25210104093. Saya di sini akan menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul Perubahan Sosial dan Pendidikan Islam. Perubahan Sosial dan Pendidikan Islam. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam nilai, budaya, pola pikir, maupun hubungan sosial. Perubahan sosial akan selalu terjadi karena masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Dengan adanya kehidupan masyarakat tidak lagi sama seperti sebelumnya, karena masyarakat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertambahan jumlah penduduk, pengaruh budaya luar, konflik sosial, dan perubahan lingkungan. Perkembangan teknologi komunikasi menjadi salah satu contoh perubahan sosial yang paling terlihat pada masa sekarang. Dahulu, masyarakat berkomunikasi secara langsung atau melalui surat, sedangkan sekarang komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial dan internet dalam waktu yang sangat cepat. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, menjalin hubungan dengan orang lain tanpa dibatasi jarak dan waktu. Namun, perubahan sosial tidak selalu membawa dampak positif. Selain memberikan kemajuan, perubahan sosial juga dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan dan masyarakat. Dampak positifnya antara lain masyarakat menjadi lebih maju, pendidikan berkembang lebih pesat, pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka, serta teknologi membantu mempermudah aktivitas manusia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu lunturnya nilai moral dan lokal, meningkatnya individualisme, munculnya pergaulan bebas, serta menurunnya rasa kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan memiliki yang sangat penting, terutama pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia berdasarkan ajaran Islam yang menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Islam adalah bentuk manusia yang mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang khalifah di bumi ini. Pendidikan Islam juga mengajarkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keimanan, dan amal soleh. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan moral dan spiritual. Dalam pendidikan Islam, akhlak menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Peserta didik diajarkan untuk memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, serta menghormati sesama manusia. Pendidikan Islam juga mengajarkan hubungan yang baik di antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar. Hubungan pendidikan Islam dan perubahan sosial sangat erat. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan zaman agar masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Pendidikan Islam membentuk generasi yang kreatif, disiplin, bertanggung jawab, serta menghadapi perubahan sosial tanpa meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Pendidikan Islam juga berfungsi sebagai benteng moral masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif modernisasi. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri manusia, diri kita sendiri, melalui usaha, kesadaran, dan pendidikan. Dengan adanya pendidikan Islam, masyarakat diharapkan mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan tetap mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Islam juga membantu masyarakat lebih siap menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi membuat masyarakat lebih mudah menerima budaya luar, baik yang positif maupun negatif. Oleh sebab itu, pendidikan Islam sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mampu menyaring budaya asing dan tetap mempertahankan identitas keislaman serta budaya bangsa. Pendidikan Islam bukan hanya berfungsi sebagai sarana belajar, tapi juga sebagai alat membentuk masyarakat yang lebih baik dan bermoral. Oke, kita lanjut ke B, konsep dan teori perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam cara hidup bermasyarakat yang berlangsung secara terus-menerus. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat maupun lambat, dalam skala kecil maupun besar, serta direncanakan maupun tidak direncanakan. Perubahan sosial juga sangat berkaitan dengan perubahan budaya, karena masyarakat dan budaya saling memengaruhi antara satu dan lainnya. Ketika budaya berubah, maka pola kehidupan masyarakat juga ikut berubah. Perubahan sosial dapat dilihat dari perubahan cara berpikir, gaya hidup, dan berkomunikasi, dan pola interaksi masyarakat. Dahulu, masyarakat lebih banyak melakukan interaksi secara langsung, sedangkan sekarang interaksi lebih sering dilakukan melalui media sosial dan teknologi digital seperti yang kita rasakan seperti saat ini kita akan memakai handphone gitu. Selain itu, perubahan sosial juga terlihat dari secara masyarakat bekerja dan belajar. Pada masa sekarang, banyak kegiatan dilakukan secara online. Misalnya, kita seperti kuliah online jika dosen ada halangan, sehingga kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Menurut para ahli, perubahan sosial memiliki berbagai konsep dan teori. Salah satu teori perubahan sosial adalah teori evolusi. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana menuju masyarakat yang lebih maju. Dalam teori ini, perkembangan masyarakat menjadi secara bertahap mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat modern yang lebih maju dalam bidang teknologi, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian teori berikutnya adalah teori siklus. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat mengalami beberapa fase, yaitu lahir, berkembang, mengalami kemunduran, kemudian berkembang kembali. Menurut teori ini, tidak ada masyarakat yang terus maju selamanya karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan secara berulang. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan suatu masyarakat tidak selalu berjalan lurus menuju ke depan, tetapi bisa juga mengalami kemunduran. Selain itu, terdapat teori fungsionalis yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi dalam bentuk penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan baru. Jika ada perubahan dalam satu bagian masyarakat, maka bagian lain juga akan ikut menyesuaikan agar tercipta keseimbangan. Contohnya seperti perkembangan teknologi membuat masyarakat mengubah cara belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Perubahan tersebut memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada teori konflik. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi akibat adanya pertentangan dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi antara kaya dan miskin, penguasa dan rakyat, ataupun kelompok sosial lainnya. Konflik tersebut kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti tuntunan masyarakat terhadap keadilan sosial dapat mendorong perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan sosial memiliki beberapa karakteristik, yaitu dapat terjadi pada semua masyarakat, menimbulkan perubahan besar maupun kecil, serta menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang menerima perubahan dengan baik, tetapi ada juga masyarakat yang menolak perubahan karena dianggap dapat merusak nilai budaya dan tradisi yang sudah ada. Oleh sebab itu, masyarakat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.
Dalam menghadapi perubahan sosial, masyarakat memerlukan pendidikan yang mampu memberikan pemahaman dan arahan yang baik. Pendidikan menjadi sarjana penting untuk membantu masyarakat memahami perubahan sosial secara positif. Dengan pendidikan, masyarakat dapat menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai moral dan budaya yang dimiliki. Kemudian, saya akan menjelaskan yang C, peran lembaga pendidikan Islam sebagai agent of change. Kalian tahu apa itu agent of change? Agent of change adalah agen perubahan. Ya, itu agen perubahan. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai agen of change atau agen perubahan dalam masyarakat. Artinya, lembaga pendidikan Islam berfungsi membawa perubahan positif dalam bidang sosial, budaya, ekonomi. Lembaga pendidikan Islam seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral dan agama kepada peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman dengan baik. Dalam bidang sosial, pendidikan Islam membantu membentuk masyarakat yang berakhlak baik serta mampu menghadapi pengaruh negatif perkembangan zaman pada saat ini. Pendidikan Islam mengajarkan sikap toleransi, kerjasama saling menghormati, dan kepedulian antar sesama manusia. Pendidikan Islam juga menjadi benteng moral agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh perilaku penyimpang seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, penyalahgunaan teknologi, dan tindakan kriminal. Selain itu, pendidikan sosial juga berperan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui pendidikan Islam, peserta didik diajarkan untuk hidup rukun, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Pendidikan Islam membentuk karakter manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang sikap dan baik terhadap manusia. Dalam bidang budaya, pendidikan Islam berperan menjaga nilai budaya yang agama agar tetap terpelihara di tengah perkembangan modernisasi. Pendidikan Islam membantu untuk masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan adanya budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan Islam, nilai religius dapat ditanamkan sejak dini sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya religius di lingkungan sekolah dapat dibentuk melalui kegiatan keagamaan seperti sholat yang berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, dan membiasakan sikap sopan santun, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan adanya budaya religius tersebut, peserta didik akan terbiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam bidang sosial dan budaya, pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi. Pendidikan Islam membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan dunia kerja. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya kerja keras, disiplin, bertanggung jawab, dan kejujuran dalam mencari nilai dan rezeki-rezekinya. Nilai yang tersebut sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif. Lembaga pendidikan Islam juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam berbagai bidang, sehingga dapat bersaing di era modern yang seperti kita rasakan pada hari ini. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Kreativitas dan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pendidikan Islam, diharapkan masyarakat mampu menghadapi perubahan sosial secara positif tanpa meninggalkan nilai agama dan budaya bangsa. Jadi, kesimpulannya, lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Pendidikan Islam juga membentuk generasi yang berilmu, berakhlakul karimah, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan ajaran-ajaran Islam.
Cukup sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.